Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang break dan continue statement di dalam Python. Oke, di sini kita masuk ke PowerPoint. Kita lanjut. Break. Yang pertama digunakan di dalam perulangan baik itu perulangan for maupun perulangan while teman-teman ya. Kemudian kedua itu berfungsi untuk menghentikan perulangan dan keluar dari perulangan itu. Nah, jadi ketika break itu ada dibuat di dalam satu perulangan, dia akan berhenti di situ dan akan keluar dari perulangan itu teman-teman. Nah, pengertiannya ini nanti kita lebih jelasnya kita lihat ke implementasinya ya, contoh dan implementasinya. Nah, yang kedua nih, ini contohnya break. Kalau di Python kan misalnya kita ada satu list, nama listnya itu kita buat my list. Nah, isinya itu 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Nah, kemudian kita lakukan looping terhadap list ini. Contohnya ini for data in my list. Nah, kemudian di dalamnya kita buat if data sama dengan 3, maka lakukan break. Nah, kemudian print data. Jadi di sini teman-teman kan kalau perulangannya ini kalau kita lihat 1.45 akan di looping sebanyak 5 kali teman-teman ya. Nah, cuman ini akan di looping sebanyak 3 kali karena ketika ketemu data 3 dia akan dilakukan break, di mana break tadi fungsinya adalah untuk menghentikan, yang di bagian keduanya teman-teman berfungsi untuk menghentikan perulangan dan keluar dari perulangan itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti kita lihat codingannya gimana. Nah, selanjutnya kita ke continue. Nah, ada juga continue statement. Tadi sebelumnya kita break statement, sekarang kita ke continue statement. Nah, yang pertama, continue statement ini juga digunakan di dalam perulangan baik itu for dan while. Oke, jadi persamaannya break dan continue itu sama-sama digunakan di dalam perulangan for dan while. Oke, kemudian yang kedua, berfungsi untuk menghentikan. Nah, ini menghentikan satu data di dalam perulangan dan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Nah, perbedaannya tadi teman-teman, kalau yang break itu menghentikan dan keluar dari perulangan. Kalau yang continue, dia menghentikan satu data aja. Nah, selanjutnya akan dilakukan perulangan lagi untuk data selanjutnya. Kita lihat contohnya. Tadi sama dengan contoh sebelumnya itu my list. Cuman di sini kita statementnya di dalam if data 93 itu continue ya, bukan break. Oke, jadi kalau ini outputnya itu ini akan dilakukan perulangan sampai habis, cuman di 3 itu dia nggak akan melakukan print data ini teman-teman, karena sudah dihentikan di continue ini. Oke, nah kita masuk ke codingan, kita nanti outputnya bagaimana. Teman-teman buka editor teman-teman sendiri. Kalau saya pakai VS Code, Visual Studio Code. Oke, kemudian saya di sini saya sudah buat teman-teman. Nah, ini contohnya nih. My list 1, 2, 3, 4, 5. Di sini yang pertama tadi break ya. Break. Jadi ketika saya jalankan perintah ini, maka hasilnya adalah ini kita ganti 3 saja contoh ya. Jadi hasilnya teman-teman saya jalankan ya. Tetap dia akan keluar, hasilnya adalah, coba saya bersihkan dulu biar jelas. Ini Python, nama filenya main.py. main.py. Oke, saya jalankan. Nah, di sini kita lihat teman-teman, outputnya adalah ini perulangan ke-1, ini perulangan kedua. Nah, jadi di sini ini kan harusnya 5 ya, dikerjakan 5 kali kalau nggak ada statement ini, karena isinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, jumlah listnya itu ada 5. Nah, cuman ketika kita lakukan perintah ini, if data sama dengan 3, maka dia akan break. Dimana fungsi break tadi kalau kita lihat ke
Purpose-nya teman-teman, break itu di fungsinya itu berfungsi untuk menghentikan perulangan dan keluar dari perulangan itu, teman-teman ya. Jadi pada saat ketemu data atau pada saat ketemu listnya itu di mana datanya sama dengan 3, maka dia akan break. Dia nggak akan melakukan lagi ke function ini dan berhenti sampai di sini perulangannya. Oke teman-teman ya, jadi makanya dia hasilnya cuman ke ini perulangan ke-1, ini perulangan kedua. Pada saat perulangan ketiga dia nggak di-print lagi sampai sini karena udah di break di sini, udah diberhentikan dan keluar dari sini. Oke teman-teman ya. Nah kalau misalnya kita buat contohnya ini 4, maka itu akan sampai hasilnya sampai yang ketiga karena perulangan ini sudah tidak dilanjutkan lagi. Oke, kita coba lihat apakah benar. Ini sudah kita save ya, kita udah berubah ke 4. Nah kemudian kita jalankan lagi. Nah ini teman-teman ya, jadi yang di print itu cuma 3 print, yang ini nggak dijalankan lagi dan otomatis keluar. Nah perbedaannya dengan continue, kalau kita lihat di continue itu, nah di sini kita ganti jadi continue, yang tadi yang awalnya tadi break. Nah kita cukup langsung ganti ini continue teman-teman, continue. Pertama kita buat yang ketiga dulu ya. Oke, ini saya clear. Oke, saya coba yang lagi teman-teman. Python main.py saya jalankan. Ini keluar hasilnya adalah 1, 2, 4, dan 5. Kenapa? Karena di perulangan ini ada continue yang mana waktu ketemu data dengan value ketiga dia akan di-continue, dia akan dilewatkan dan berhenti di sini, cuman data selanjutnya akan diulang lagi teman-teman, yang ini 4 dan 5 ini. Ini seolah-olah setelah ketemu data 3 kemudian kita continue, berhenti di bawahnya itu di skip begitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita buat ini 4, yang 4-nya yang di skip. Lihat, kita coba jalankan lagi. Python main.py. Ke-1, kedua, ketiga, dan kelima. Yang keempat itu di skip. Oke gitu teman-teman ya. Cukup gampang sih untuk dimengerti. Semoga teman-teman paham ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.